Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahri Ali, program studi Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura, jurusan Budidaya Tanaman Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UK TPT bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah pertanian perkotaan dengan bobot SKS 2 dengan 1 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Adapun deskripsi dari mata kuliah pertanian perkotaan ini adalah mempelajari tentang pertanian perkotaan yang meliputi pemanfaatan limbah rumah tangga untuk kompos, produksi sayuran dengan cara aquaponik, vertikultur, indoor farming, dan wall gardening. Pada mata kuliah ini juga mempelajari produksi buah dengan cara tabula pot, merancang dan mengkreasikan bonsai dan taman obat keluarga. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu merancang kegiatan pertanian perkotaan baik indoor maupun outdoor, baik secara konvensional maupun modern. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang kegiatan pertanian perkotaan. Adapun sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan dari setiap pertemuan. Pertemuan pertama dengan topik konsep pertanian perkotaan dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menyimpulkan konsep pertanian perkotaan. Pertemuan 2 dengan topik komposter skala rumah tangga dengan sub CPMK, mahasiswa mampu membuat komposter skala rumah tangga. Pertemuan ketiga dengan topik kompos limbah rumah tangga dengan sub CPMK, mahasiswa mampu memproduksi kompos rumah tangga. Pertemuan keempat dan 5 dengan topik aquaponik dengan sub CPMK, mahasiswa mampu memproduksi sayuran dan ikan dengan cara aquaponik skala rumah tangga. Pada pertemuan ini juga dilakukan evaluasi yang pertama, yaitu kuis ke-1. Pada pertemuan ke-6 dengan topik vertikultur dengan sub CPMK, mahasiswa mampu memproduksi sayuran daun dan buah dengan cara vertikultur. Pertemuan ke-8 dengan topik indoor farming dengan sub CPMK, mahasiswa mampu memproduksi sayuran dengan teknik indoor farming. Pertemuan ke-9 dilakukan evaluasi hasil belajar melalui ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-10 dengan topik bonsai dengan sub CPMK, mahasiswa mampu merancang tanaman bonsai. Pada pertemuan ke-11 dengan topik bonsai dengan sub CPMK, mahasiswa mampu mengkreasikan tanaman bonsai. Pada pertemuan 12 dan 13 dengan topik wall gardening dengan sub CPMK, mahasiswa mampu memproduksi sayuran dengan teknik wall gardening. Pada pertemuan ke-14 dilakukan evaluasi dengan kuis yang kedua. Pada pertemuan ke-15 dengan topik tabula pot dengan sub CPMK, mahasiswa mampu memproduksi buah dengan cara tanaman buah dalam pot. Pada pertemuan ke-16 dengan topik taman obat keluarga dengan sub CPMK, mahasiswa mampu mendesain atau merancang taman obat keluarga. Sedangkan pada pertemuan ke-17 dilakukan evaluasi akhir yang dikoordinasikan oleh Kolinela melalui ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, and assessment. Delivery melalui learning management system dengan mengupload RPS, kontrak perkuliahan, PPP, dan materi dari pertemuan 1 sampai 16 untuk dapat diunduh oleh mahasiswa sebagai bahan belajar. Interaction dengan melakukan diskusi baik dalam perkuliahan maupun praktikum. Diskusi juga dilakukan melalui grup WhatsApp mata kuliah dan dalam proses project based learning di laboratorium indoor farming. Untuk assessment melalui kontrak perkuliahan yang diberikan di awal perkuliahan
pemeliharaan yang disepakati oleh mahasiswa dan tim pengajar. Adapun aspek yang dinilai adalah yang pertama penguasaan pengetahuan yang terdiri dari komponen penilaian ujian tengah semester dengan bobot 15%, ujian akhir semester dengan bobot 15%, tugas terstruktur dengan bobot 10%, kemudian kuis dengan bobot 10%. Kemudian aspek praktek dengan komponen penilaian ujian praktek dengan bobot 20%, laporan praktek dengan bobot 20%, dan aktivitas praktek 10%, dan hasil praktek dengan bobot 10%. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya yang pertama pertanian perkotaan yang diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jakarta, kemudian buku-buku pertanian perkotaan yang diterbitkan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta, kemudian buku indoor farming yang ditulis oleh Ozai dan kawan-kawan, dan buku-buku yang lain yang relevan, begitu juga dengan jurnal-jurnal hasil penelitian yang relevan. Berikut merupakan suasana pembelajaran dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bertemu pada mata kuliah pertanian perkotaan. Ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang hortikultur. Ya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak tentang topik yang kita bahas di minggu lalu? Ya. Memproduksi sayuran dengan cara hortikultur. Metode hortikultur merupakan teknik penanaman bertingkat dari bawah ke atas. Penanaman dengan metode hortikultur dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar dengan memanfaatkan benda-benda bekas seperti pipa, paralon, botol plastik, kaleng bekas, dan macam hortikultur yaitu hortikultur berdiri, hortikultur susun, hortikultur gantung, hortikultur tempel, dan hortikultur bertingkat. Ya, benar sekali ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang memproduksi sayuran ya dengan cara hortikultur ya. Jadi budidaya tanaman secara bertingkat ya. Jadi bisa menggunakan paralon, bisa juga menggunakan bahan yang lain ya. Macam-macamnya banyak ya. Ada yang bertingkat, ada yang ditempel, ada yang digantung, dan lain sebagainya. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas topik indoor farming. Ya, ada yang pernah membaca tentang indoor farming atau melihat di YouTube tentang indoor farming? Ada yang tahu indoor farming itu apa? Ya? Indoor farming itu adalah cara menanam sayuran di dalam ruangan atau di. Ya, benar sekali ya. Jadi indoor farming merupakan cara menanam sayuran ya di dalam ruangan ya atau di dalam gedung ya. Jadi gedungnya dibuat ya dengan terkendali ya. Misalnya iklim mikronya ya, kemudian pencahayaannya ya menggunakan lampu ya, lampu LED ya. Benar sekali. Terima kasih. Jadi untuk indoor farming ini bahan kajian yang akan kita bahas yang pertama produksi sayuran dengan teknik indoor farming ya. Kemudian yang kedua faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman di dalam indoor farming. Kemudian persiapan media ya, penanaman, pemeliharaan di dalam indoor farming ya. Dan yang terakhir penempatan di dalam ruangan indoor farming. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini ya diharapkan setelah menyelesaikan kuliah pada hari ini mahasiswa mampu memproduksi sayuran dengan teknik indoor farming.
Baik ya, jadi apa sih indoor farming itu ya? Jadi indoor farming bisa juga dikatakan sebagai pertanian dengan lingkungan yang terkendali ya, atau pertanian dengan lingkungan yang terlindungi ya, atau bisa juga pabrik pertanian ya, atau pabrik tanaman, atau pertanian perkotaan ya. Kemudian prinsip ya dari pertanian perkotaan yaitu menanam sayuran ya di dalam bangunan ya atau ruangan yang memanfaatkan pencahayaan buatan ya berupa lampu LED grow light ya, dan struktur bangunannya dapat melindungi tanaman dari pengaruh faktor abiotik maupun faktor biotik ya. Faktor abiotik contohnya misalnya kelembaban, suhu ya, jadi di dalam ruangan bisa dikendalikan ya atau bisa diatur ya sesuai dengan kebutuhan dari tanaman ya. Misalnya tanaman stroberi berarti suhunya lebih dingin dibandingkan dengan tanaman sayuran misalnya pakcoy, sawi atau pagoda dan lain-lain. Kemudian cahaya ya di dalam ruangan cahaya bisa kita atur ya berapa panjang gelombangnya atau berapa durasi lama waktu pencahayaannya ya. Di sisi lain juga bisa mengurangi pengaruh negatif dari faktor biotik ya makhluk hidup ya, misalnya hama ya, kemudian penyakit ya, kemudian mikroba tanah ya karena tidak menggunakan media tanah ya, kemudian juga pengaruh negatif dari gulma. Nah, mengapa sih indoor farming ini penting ya? Jadi indoor farming mengapa penting ya? Jadi ke depan itu pertumbuhan manusia semakin meningkat ya. Menurut data dari PBB itu tahun 2050 itu penduduk dunia itu mencapai 9,7 miliar ya. Oleh karena itu kebutuhan pangan juga akan semakin meningkat. Di sisi lain ya, tantangan perubahan iklim ya. Sekarang kan iklimnya sudah tidak menentu ya. Kalau dulu kan musim hujan, musim kemarau bisa diketahui ya berdasarkan bulan ya, masih teratur. Tapi kalau sekarang sudah tidak teratur ya. Kemudian pemanasan global ya dan lain-lain menyebabkan banyak masalah ya, terutama di bidang pertanian. Kemudian terjadi degradasi lahan ya, jadi lahan yang tadinya produktif, subur ya, sekarang semakin berkurang ya, bisa terjadi karena alih fungsi lahan ya. Kemudian kekeringan ya dan urbanisasi ya atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi menurut data PBB itu tahun 2050 nanti itu akan berkurang sepertiga ya lahan subur atau lahan produktif di dunia. Ya, itu mengapa indoor farming ini menjadi penting. Ya. Ini gambaran ya dari populasi penduduk perkotaan ya di tahun 2050 ya. Kalau sekarang misalnya tahun 2017 ya jumlah penduduk yang tinggal di kota itu 50% ya. Tahun 2020 meningkat menjadi 55% ya. Nah, tahun 2050 nanti diperkirakan 68%-nya ya dari penduduk yang ada di dunia ini akan tinggal di kota ya. Kalau di Indonesia itu sekitar 67%-nya ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Jadi indoor farming ini sama apa beda Pak sama hidroponik? Indoor farming sama atau beda dengan hidroponik ya. Jadi sebenarnya indoor farming ini sama ya dengan hidroponik ya. Cuma kalau indoor farming ini
penempatan ya atau budidayanya itu dilakukan di dalam ruangan ya. Sistemnya yang dipakai untuk budidaya sebenarnya sama ya, yaitu sistem hidroponik ya, bisa NFT, bisa rapid apung dan bisa yang lain-lain ya. Namun kalau hidroponik kan macam-macam ya, misalnya di greenhouse ya, di luar greenhouse juga bisa ya. Tapi kalau indoor farming ini hidroponik yang diterapkan di dalam ruangan ya, kemudian cahaya mataharinya diganti dengan cahaya lampu ya, kemudian iklim mikro ya, suhu kelembabannya dikendalikan atau diatur misalnya menggunakan AC seperti itu. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi ini ya gambaran dari perbandingan produktivitas dari teknik budidaya tanaman ya. Jadi kalau misalnya yang kita lakukan secara konvensional ya, bisa kita lihat itu hasilnya 10 sampai 12 kg per meter persegi per tahun ya. Kemudian kalau sudah budidaya dilakukan di dalam greenhouse tapi masih menggunakan tanah, hasilnya meningkat ya menjadi 30 kg per meter persegi per tahun. Kemudian kalau sudah di dalam greenhouse, kemudian sistem budidayanya menggunakan hidroponik ya, kemudian ada rekayasa suhu ya menggunakan cooling pad atau exhaust fan, hasilnya meningkat lagi menjadi 60 kg per meter persegi per tahun. Nah, kalau untuk indoor farming sendiri ini sudah dilakukan di dalam gedung ya, indoor vertikal, kemudian budidayanya dilakukan secara hidroponik, menggunakan cahaya tambahan ya berupa lampu, kemudian ada rekayasa suhu ya, misalnya dengan menggunakan AC ya. Ini hasilnya meningkat berkali-kali lipat ya, yaitu 80 sampai 120 kg per meter persegi per tahun. Kenapa? Karena dilakukan secara bertingkat ya. Jadi dengan luasan ruangan yang tidak terlalu luas, tapi karena ditanam secara bertingkat ya, jadi populasinya tinggi ya, dan hasilnya juga meningkat ya. Baik, sekarang faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan di dalam ruangan ya, karena indoor farming ini kan ditanam di dalam ruangan ya, jadi faktor-faktor iklim mikronya ya di dalam ruangan kan berbeda ya dengan di luar ruangan. Jadi yang pertama adalah cahaya ya. Sebagaimana yang kita ketahui ya, cahaya ini kan diperlukan dalam proses fotosintesis tanaman ya. Jadi kalau kalian masih ingat ya, pas belajar ya di SMA atau di SMP kan sudah mulai diajarkan fotosintesis ya. Itu kan merupakan proses ya untuk menghasilkan fotosintat ya yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Ya, oleh karena itu cahaya ya harus dibuat ya semirip mungkin dengan yang dibuat. Ya. Makanya di sini menggunakan yang namanya lampu LED grow light. Ya. Kelebihannya lampu ini tidak menghasilkan panas ya, jadi nyala dalam jangka waktu yang lama itu tidak masalah. Ya. Berdasarkan hasil penelitian ya, lampu LED terbaik itu yang warnanya merah dan biru. Ya, ini hasil penelitiannya dari INSAO ya, tahun 2015. Kemudian ternyata ya penggunaan lampu LED ini kalau dibandingkan dengan sinar matahari penuh itu hanya 7,5 sampai 15% saja ya. Jadi sudah bisa menghasilkan pertumbuhan ya dan hasil tanaman yang tinggi. Ya, ini hasil penelitiannya AMPIM ya tahun 2022. Kemudian faktor berikutnya suhu ya, karena di dalam ruangan kalau tidak ada pendingin kan panas ya, jadi harus ada AC ya untuk mengatur suhu ya. Begitu juga dengan kelembaban ya, kalau di dalam ruangan bisa diatur ya sesuai dengan apa yang kita tanam ya. Kalau tadi misalnya stroberi berarti suhunya rendah ya. Kalau sayur suhunya lebih tinggi ya dibandingkan dengan tanaman stroberi ya yang asalnya dari dataran tinggi ya.
Kemudian CO2 ya atau karbon dioksida ya, ini juga berperan dalam proses fotosintesis ya. Reaksinya kan CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 plus O2 ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian konsentrasi CO2 yang optimal itu antara 1000 sampai 1200 mmol per mol ya. Berdasarkan hasil penelitian juga ya, konsentrasi karbon dioksida 1000 mmol per mol ini bisa meningkatkan kandungan flavonoid dan asam kafeik ya pada tanaman selada merah ya. Jadi semakin CO2-nya meningkat maka pertumbuhan tanamannya ya juga akan meningkat. Kemudian yang terakhir adalah fotoperiod ya, atau lama penyinaran ya, lama pencahayaan ya. Berdasarkan hasil penelitian ya, ternyata durasi pencahayaan yang paling baik itu 16 jam per hari ya. Jadi kita nyalakan lampu 16 jam per hari. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh ya? Kira-kira sayuran apa saja yang bisa dibudidayakan dalam indoor farming? Oke, pada dasarnya semua sayuran ya bisa dibudidayakan di indoor farming ya. Namun karena indoor farming ini investasinya kan besar ya, modal awalnya kan besar ya. Jadi biasanya sayuran yang diusahakan itu sayuran yang mempunyai nilai ekonomi tinggi ya, atau mempunyai harga jual tinggi ya. Jadi pada dasarnya semua sayuran bisa dibudidayakan di dalam indoor farming. Tapi biasanya kita pilih yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi ya. Oke. Sekarang kita ke budidaya ya, sama seperti budidaya yang lain ya, di indoor farming juga prosesnya atau tahapnya juga sama ya, melalui persemaian ya. Jadi persemaiannya menggunakan media rock wool ya, karena sistem budidaya yang dipakai adalah sistem hidroponik ya. Kemudian ini contoh ya, persemaian umur 1 sampai 2 hari ya. Jadi kelihatan benihnya sudah mulai bercambah ya. Kalau pada tahap ini yang terpenting jaga kelembapan dari bulu ya. Kemudian ini gambar umur semai 3 hari setelah semai, 4 hari setelah semai, 5 hari setelah semai, dan 6 hari setelah semai ya. Kemudian ini 7 hari setelah semai, 8 hari setelah semai, 9 hari setelah semai, dan 10 hari setelah semai ya. Kalau kita lihat di umur 8 hari setelah semai itu warna rock woolnya sudah berubah ya. Nah, kalau sudah berubah berarti tandanya umur 8 hari ini sudah mulai diberi nutrisi ya, yaitu nutrisi APW ya. Jadi umur 1 sampai 7 hari belum dikasih nutrisi, hanya disiram air saja. Mulai umur 8 hari ya sampai 20 hari setelah semai dikasih nutrisi. Kalau sudah 20 hari setelah semai ini sudah siap dipindah tanamkan ya. Jadi kita pindahkan ya ke dalam instalasi hidroponik di indoor farming ya. Ini gambarnya ya. Kemudian setelah itu kita lakukan perawatan ya, yang meliputi cek ya suhu, cek kelembapan di dalam ruangan ya, kemudian cek konsentrasi nutrisinya ya. Kalau sudah menggunakan smart control ya, atau smart agriculture ini kita hanya memantau saja ya dari layar HP atau dari layar laptop ya. Sekali-kali kita cek ya. Kemudian kalau sudah umur 15 hari ya sampai 20 hari setelah tanam ya, kita sudah bisa memanennya. Ini gambar selada ya yang sudah siap panen. Kemudian ini pakcoy ya, dan sawi ya. Kemudian yang bawah ini kaleh ya. Ini sudah siap panen ya. Nanti kita akan melakukan praktek ya, budidaya sayuran di dalam indoor farming ya, dalam praktikum. Nah, itu materi yang bisa disampaikan ya. Kira-kira di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan materi dari topik
topik yang kita bahas pada hari ini? Ya, silakan. Indoor farming itu merupakan menanam sayur atau tanaman di dalam bangunan atau ruangan yang memanfaatkan pencahayaan buatan atau memakai lampu, dan struktur bangunannya itu dapat melindungi tanaman dari pengaruh faktor abiotik dan biotik dari lingkungan luar. Fakta yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dalam indoor farming itu antara lain ada cahaya, fotoperiod, suhu, kelembaban, dan karbon dioksida, Pak. Oke, bagus sekali ya. Jadi benar sekali ya apa yang disampaikan oleh saudara Sriayani ya. Terima kasih ya. Jadi ini materi kita ya pada pertemuan hari ini. Nanti materi ini akan saya upload di dalam LMS ya. Silakan diunduh, digunakan sebagai bahan belajar. Selain itu silakan baca-baca ya buku referensi ya yang sudah Bapak sampaikan ya di dalam LMS ya. Ada buku-buku dan juga ada jurnal hasil penelitian. Baik, demikianlah pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.